Terima kasih saudara sudah kembali lagi di channel kami. Sebuah video beredar memperlihatkan Habib Bahar bin Smith menyebutkan Haikal Hasan pengkhianat. Habib Bahar menyatakan jika orang-orang berkhianat tidak ada tempat di hatinya. Bahar mengaku jika dirinya adalah orang yang konsisten, tidak ada toleransi soal pandangan. Respon itu, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar mengatakan pernyataan itu disampaikan kliennya selesai sidang berita bohong di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 10 Mei. Aziz mengatakan Habib Bahar kecewa dengan Haikal Hasan. Ia juga menjelaskan bahwa kekecewaan itu soal sepak terjang Haikal yang dianggap HBS berkhianat. Aziz menjelaskan kekecewaan Bahar terhadap Haikal karena banyak informasi yang diterima oleh kliennya yang tidak sejalan lagi dengan PA212. Meski begitu, Aziz tidak menjelaskan secara detail perihal kekecewaan seperti apa yang menyebabkan Bahar kecewa berat terhadap Haikal Hasan. Sebelumnya memang tersiar kabar bahwa Haikal Hasan atau Babe Haikal mengajukan pengunduran diri dari jajaran kepengurusan inti PA212. Syahdan PA212 justru mengeluarkan surat penonaktifan kepada Babe Haikal. Diketahui keputusan itu sudah berdasarkan arahan Majelis Syuro Dewan Tanfizi Nasional atau DTN PA212 agar Rizik Syihab atau HRS. Tampaknya teka-teki dikeluarkannya Haikal Hasan atau Babe Haikal dari pengurus Persaudaraan Alumni atau PA212 akhirnya terjawab sudah. Hal itu bisa kita lihat dari pernyataan Habib Bahar bin Smith yang terang-terangan menyebut Haikal sebagai pengkhianat. Tentunya bukan tanpa sebab dong, jika seseorang menyebut ada seorang pengkhianat secara lantang di halayak umum. Pasti ada motif dan tujuannya, tapi yang jelas saya tidak tahu secara jelas apa maksud konotasi pengkhianat versi Bahar Smith untuk Babe Haikal. Gerakan mereka berdua sangat kentara bau politik. Agama hanya dijadikan tameng untuk melancarkan niat sebenarnya agar lebih berjalan lurus. Ceramahnya sering menyinggung soal politik dan pemerintahan. Yang jelas arahnya bakal kemana. Apa yang mungkin seseorang berani menantang pemerintah kayak Bahar dan bikin pernyataan kontroversial macam Haikal Hasan tanpa alasan yang jelas? Kemungkinan besar orang-orang seperti Bahar ini punya dukungan di belakang layar. Ada yang membackup. Kalau tidak, siapa sih yang mau begitu konyol mencaci maki dan masuk penjara? Bukankah lebih enak hidup mewah dipuja pendukung fanatik ketimbang jadi pesakitan di penjara? Kalau ada kesan sengaja memilih di penjara, tentu ada faktor besar yang membuatnya mau melakukan itu kan? Udah jelas ucapannya bakal dipermasalahkan, tapi tetap saja dia lakukan. Pasti ada sesuatu di balik ini, makanya dia berani baca tanpa mikir dulu. Emangnya isu-isu agama masih gurih diperdagangkan. Banyak yang mudah terbuai dan berbuat konyol. Meski kini banyak yang sadar kalau ada permainan dari politikus yang kebelet berkuasa. Makanya butuh sosok seperti Bahar atau Rizik dan bahkan Haikal Laila. Maksudnya Haikal Hasan. yang memiliki basis massa yang besar agar mudah disetir. Ketua Umum Partai Demokrat atau PD, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berdialog dengan para pengusaha muda di Medan, Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, AHY pun berbicara soal pertumbuhan ekonomi era SBY dan era Presiden Jokowi. AHY dengan lugas mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden SBY dibanding sekarang di masa Presiden Jokowi. Hutang Indonesia telah mencapai 7.000 triliun. Bahkan, AHY menyebut setiap anak Indonesia yang terlahir di dunia ini sudah menanggung hutang. AHY menyinggung soal UMKM di Indonesia berjumlah 60 juta, tapi baru 15% yang mampu berhasil melakukan transformasi digital, yaitu bisnis yang bertumpu pada kecepatan, inovasi, kelincahan, dan pengalaman pelanggan. Puluhan juta UMKM lainnya belum berhasil. Artinya, usaha besar nantinya memakan usaha yang kecil-kecil. AHY menyebut pertumbuhan ekonomi harus berkeadilan, supaya tidak terjadi yang kaya makin kaya, miskin tertinggal. Ketua Koalisi Anti Utang atau KAU, Dani Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi hutang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949. Warisan hutang dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda sebagai syarat kemerdekaan. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia mewarisi hutang sebesar 2,3 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun. Angka tersebut di luar dari hutang Hindia Belanda yang sebesar 4 miliar US dollar atau sekitar 56 triliun. Setelah pergantian presiden, Soekarno pun mewarisi hutang pemerintah ke tangan Soeharto.
Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada kisaran 551,4 triliun. Sementara, PDB saat itu di kisaran 955,6 triliun. Setelah Soeharto dilengsarkan pada tahun 1998, warisan utang negara pun diberikan kepada Presiden B.J. Habibie. Proses akumulasi hutang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat hutang Indonesia semakin besar hanya dalam waktu singkat. Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%, sehingga utang di era Habibie sekitar 938,8 triliun, sementara PDB 1099 triliun. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan hutang menjadi 77,2%. Saat itu, utang pemerintah sebesar 1.271 triliun dan PDB 1.491 triliun. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati sebesar 1.298 triliun, setara PDB 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB. Lalu, di era Susilo Bambang Yudhoyono, setelah mendapat warisan hutang sebesar 1.298 triliun, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi 2.608 triliun. Nah kan? Dan mengenai hutang, Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita bahwa kerap terdapat pandangan negatif terhadap penggunaan utang oleh negara, seperti yang diungkapkan si anak Pepo AHY. Padahal, utang dapat menjadi sumber pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan berbagai program, selama terdapat perhitungan pengembaliannya. Cikeas kembali diguncang kabar buruk. Kali ini soal Anas Urbaningrum hingga guru spiritual. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Isu-isu buruk mengenai kader Demokrat selalu menghiasi media massa. Mulai dari kasus korupsi Bupati Penajam Pasar Utara yang menyeret nama Andi Arief, hingga berita pemukulan manajer resto oleh Benny Kaharman. Kini lagi-lagi ada isu tak sedap yang menyeret Cikeas. Adalah Elizabeth Susanti yang mengakui perbuatan buruk ke Anas Urbaningrum dan serangan spiritual yang menyasar elit politik termasuk Jokowi. Tentu saja kabar buruk ini menambah daftar hitam mengenai perbuatan geng Cikeas. Kita tahu kalau nama Ibas juga sebelumnya sering disebut di kasus Hambalang. AHY juga dalam kepemimpinan partai sering disebut masih anak bawang. Di tengah elektabilitas Demokrat yang tak kunjung naik, termasuk nama AHY selaku ketum partai. Ini isu adanya guru spiritual Cikeas yang diplot untuk menjatuhkan Anas dan beberapa tokoh nasional akan memperburuk citra AHY dan Partai Mercy. Lantas, apa langkah Cikeas selanjutnya? Usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 31 Mei 2022, Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Anas Urbaningrum. Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara, di mana Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3 Son Hambalang pada 2010 sampai 2012. Kala itu, lembaga anti rasuah itu menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai 2,5 triliun itu. Secara khusus, Elizabeth juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan perintah untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Ia pun menyebut nama-nama elit Partai Demokrat dan eks-pemimpin KPK di era pemerintah Presiden SBY. Ia pun meminta kuasa hukumnya, yaitu Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke tempat hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Diketahui, Elizabeth memang berprofesi sebagai penasihat spiritual. Semoga mendapat maaf dari Pak Jokowi yang serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang serang berkali-kali saya serang secara spiritual, jelas Elizabeth. Dari pengakuan Elizabeth ini juga diketahui betapa jahat dan liciknya geng Cikeas yang digawangi Papa Nobita. Padahal awal mula naiknya dia sebagai presiden bermodalkan cerita palsu, seolah dirinya terzolimi. Namun, saat menjabat, justru rakyat kecil lah yang ia injak-injak, termasuk lawan dan kawan politik yang ia anggap berseberangan. Wajar jika Antasari Azhar kemudian menjadi korban pesakitan dari geng Cikeas.
Nampaknya ambisi mereka menjadikan AHY sosok capres atau cawapres di Pilpres 2024 kelak menuai jalan buntu. Meski sebelumnya Erlangga sempat terlihat dekat, tapi belakangan Golkar malah memilih berkoalisi dengan PAN dan PKB. Apalagi melihat berita-berita buruk mengenai kader Demokrat hingga adanya pengakuan Elizabeth, dipastikan suara PD akan hancur lebur. Semoga saja geng JKS cepat bertobat sebelum karma besar menimpa mereka semua. Sebaiknya pimpinan PD diberikan pada kader lain yang mumpuni ketimbang Terah Pepo yang minim pengalaman politik. Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta setelah bubaran terjadi kebakaran. Kebakaran di salah satu lokasi di sirkuit itu sangat hebat. Api begitu panas menjilat tempat spesifik di sirkuit tersebut. Kita tahu bahwa sirkuit itu memanglah bermasalah. Padahal sirkuit Formula E ini gak banyak barang-barang mudah terbakar. Karena kan e-brake itu adalah elektronik. Artinya kalau mobil listrik lebih sedikit potensi kebakaran dibandingkan dengan mesin berbahan bakar minyak. Sirkuit Formula E kebakaran sesaat setelah acara pagelaran Formula E dilangsungkan. Kebakaran begitu hebat. Suhu panas, masyarakat pun langsung ramai-ramai mengabadikan momen terburuk sepanjang sejarah itu. Tapi security Anies menghadang para awak media untuk merekam dan mengambil gambar. Video dan foto dihapus kalau mau keluar hidup-hidup. Akhirnya, tim awak media pun hanya bisa mengambil foto dari kejauhan. Orde Baru masih hidup di era Anies Baswedan. Tidak boleh ambil foto, kalau sudah terambil, harus dihapus kalau mau keluar. Ngeri. Ini adalah praktik Orde Baru yang dijalankan oleh Anies Baswedan. Mengerikan. Coba kalau ada orang yang melawan, saya nggak tahu apa nasib dari orang itu. Selama ini kita mengetahui bahwa Anies Baswedan ini menganggap dirinya sebagai orang yang paling berjasa dalam Dewan Pers. Bahkan kabarnya wartawan Balai Kota pun ditraktir sedemikian rupa, sehingga pemberitaan-pemberitaan Balai Kota kelihatannya bagus dan terlihat tidak ada masalah. Saya nggak tahu berapa banyak traktiran yang sudah didapatkan oleh wartawan Balai Kota, sehingga kebusukan-kebusukan Anies Baswedan didiamkan sampai sekarang. Ternyata, Anies Baswedan ini adalah antek Orde Baru yang menutup-nutupi media untuk menutup-nutupi kebenaran. Kebakaran yang terjadi di dalam sirkuit Formula E ini adalah fatal. Dan yang paling berbahaya jika hal ini terjadi, karena baterai kalau kebakaran juga dampaknya fatal. Tapi bisa menjalar hebat jika tidak ditangani dengan segera. Kalau kita lihat dari cara security mengusir orang-orang yang mengambil gambar itu, adalah praktek Orde Baru, yang sampai saat ini bisa kita lihat dengan jelas terjadi. Apakah kebakaran yang terjadi di sirkuit Formula ini adalah karma? Karena Anies Baswedan sering bakar duit rakyat dengan sia-sia, seperti bikin bangunan-bangunan yang nggak penting. Dan kebakaran ini harusnya diusut tuntas, karena negara kita adalah negara hukum. Bayangkan saja, kalau tidak diusut dengan tuntas, dan media tidak berani banyak bicara, mau ada negara dalam negara, polisi nggak berani tampilkan tersangka ya. Apalagi panitia sempat mengatakan, kebakarannya adalah kebakaran kecil, padahal awak media mengatakan kebakaran itu adalah kebakaran yang sangat besar. Kelihatannya ada kebenaran yang ditutup-tutupi oleh Anies Baswedan dan kawan-kawannya. Apakah ada upaya penghilangan barang bukti? Semua dugaan bisa kita munculkan selama tidak ada rilis dari pemerintah maupun dari kepolisian mengenai kebakaran di event skala internasional yang didukung oleh China Construction Bank dan perusahaan bir. Senior Rizal Ramli menanggapi netizen yang menyebut iri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang anak, menantu, dan iparnya adalah pejabat negara. Rizal Ramli membalas bahwa ia tidak iri kepada orang yang semi-otoriter dan tidak becus mengurus negara. Mantan Menteri Koordinator Sumber Daya dan Maritim ini juga menyebut Jokowi membangun dinasti KKN. Menurutnya, orang yang menyebutnya iri tersebut adalah contoh buzzer RP, pembela Presiden Joko Widodo. Adapun netizen dengan nama akun @argasi menyebut Rizal Ramli iri usai menyindir soal keluarga Jokowi yang menjadi pejabat. Sebagaimana diketahui, anak pertama Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, adalah wali kota Solo. Bukan hanya itu, menantu Jokowi, Bobi Nasution, adalah wali kota Medan. Baru-baru ini, adik Jokowi yang bernama Idayati juga menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Bahkan Rizal Ramli menyebut Soeharto dan Soekarno kalah nekat. Ia pun juga menyindir apakah Presiden Jokowi tidak memahami perjuangan anti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme dan konflik kepentingan.
Apa yang diungkapkan Rizal Ramli tersebut seperti tidak berdasar sama sekali. Jokowi tahu jika pembusukan dari dalam suatu sistem jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi bumerang yang kita semua tidak tahu kapan meledaknya dan bagaimana dampaknya. Yang pasti, jika itu dibiarkan maka itu akan menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berupaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien dalam rangka menerapkan pengawasan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Presiden juga pernah mengatakan tak akan ada lagi alasan bagi para pelaku korupsi atau penyuapan untuk menjalankan aksinya terutama KKN itu sendiri. Jadi sangat jauh jika dibandingkan dengan tuduhan Rizal Ramli kepada Jokowi. Harusnya Rizal Ramli ini sebaiknya ya melakukan perbuatan yang menuai karma baiklah. Masih banyak kok kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh seorang Rizal Ramli daripada sok kritis tapi tidak paham dengan akar persoalan, malah jadi kelihatan dungunya. Ekonomi senior Rizal Ramli menanggapi netizen yang menyebut iri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang anak, menantu, dan iparnya adalah pejabat negara. Rizal Ramli membalas bahwa ia tidak iri kepada orang yang semi-otoriter dan tidak becus mengurus negara. Mantan Menteri Koordinator Sumber Daya dan Maritim ini juga menyebut Jokowi membangun dinasti KKN. Menurutnya, orang yang menyebutnya iri tersebut adalah contoh buzzer RP, pembela Presiden Joko Widodo. Adapun netizen dengan nama akun @argasi menyebut Rizal Ramli iri usai menyindir soal keluarga Jokowi yang menjadi pejabat. Sebagaimana diketahui, anak pertama Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, adalah wali kota Solo. Bukan hanya itu, menantu Jokowi, Bobi Nasution, adalah wali kota Medan. Baru-baru ini, adik Jokowi yang bernama Idayati juga menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Bahkan Rizal Ramli menyebut Soeharto dan Soekarno kalah nekat. Ia pun juga menyindir apakah Presiden Jokowi tidak memahami perjuangan anti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme dan konflik kepentingan. Apa yang diungkapkan Rizal Ramli tersebut seperti tidak berdasar sama sekali. Jokowi tahu jika pembusukan dari dalam suatu sistem jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi bumerang yang kita semua tidak tahu kapan meledaknya dan bagaimana dampaknya. Yang pasti, jika itu dibiarkan maka itu akan menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berupaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien dalam rangka menerapkan pengawasan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Presiden juga pernah mengatakan tak akan ada lagi alasan bagi para pelaku korupsi atau penyuapan untuk menjalankan aksinya terutama KKN itu sendiri. Jadi sangat jauh jika dibandingkan dengan tuduhan Rizal Ramli kepada Jokowi. Harusnya Rizal Ramli ini sebaiknya ya melakukan perbuatan yang menuai karma baiklah. Masih banyak kok kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh seorang Rizal Ramli daripada sok kritis tapi tidak paham dengan akar persoalan, malah jadi kelihatan dungunya. Dari rekaman video amatir ini, nampak seekor buaya naik ke permukaan air di Kali Cengkaring Beraing, Kembangan, Jakarta Barat. Hewan predator sepanjang kurang lebih 2,5 meter itu terlihat berenang di bawah jembatan kali ini hanya muncul beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke dalam kali. Menurut Ghazali, salah seorang pemancing yang ditemukan di lokasi ini, penampakan buaya di kali ini sempat beberapa kali terlihat. Bahkan pernah ada 2 ekor buaya muncul di kali tersebut. Meski kerap terlihat adanya buaya di kali, namun aktivitas warga terlihat tidak terganggu dan berjalan seperti biasa. Inilah kondisi Ilham, warga Singkawang yang harus kehilangan lengan sebelah kanannya akibat diterkam buaya milik kebun binatang Singkazu di Kecamatan Singkawang Selatan, Kalimantan Barat. Korban diterkam buaya saat sedang mencuci tangannya di sebuah kolam usai mengganti ban mobilnya yang pecah ban. Korban sendiri tidak mengetahui tempat tersebut adalah kolam penangkara buaya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kota Singkawang untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini korban Ilham masih dirawat intensif di Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang lantaran luka yang diderita. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Kebun Binatang Singkazu. Insiden yang dialami oleh Ilham ini bahkan menjadi pemberitaan media asing seperti Mirror.uk.
Dalam pemberitaannya disebutkan bahwa tangan Ilham robek oleh dua buaya sepanjang 16 kaki saat mencuci tangan di air yang penuh kotoran. Kapolsek Singkawang Selatan AKBP Inayatullah Hasanah mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Demikian informasi yang kami rangkum dari sumber beberapa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda saudara.